selamat datang di podcast Teror tentang horor. Podcast ini membahas tentang apa sih? Pasti dari kalian tidak asing lagi tentang cerita horor, cerita mistis yang dari pengalaman kalian sendiri atau mungkin kalian mendengar dari kisah-kisah teman kalian, kerabat atau yang lain sebagainya. Saya Cut Septiana Nurulaili sebagai host di sini akan mengundang dua narasumber kita yang bisa dibilang banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang kisah-kisahnya, terutama kisah horor. Yuk kita undang Diki Pratama dan Ferry Hermawan. Hai, aku Diki Pratama sebagai narasumber nih. Saya Ferry Hermawan sebagai narasumber juga dari podcast pada kesempatan kali ini. Kita diundang oleh Mbak Cut Ya, hadir di sini. Sampai apa ini? Ini tepatnya ada di Jember. Ya. Kaliwates enggak sih? Apa? Dekat Roxy lah, Oh, Bapak. dekatnya UIN Ya, benar. Roxy ini mungkin terkenal di daerah Jember ini. Iya, pasti tahu. Mungkin anak UIN banyak. Masa Jember Iya. tak tahu ke Roxy, thank you. Iya. Oke. Kali ini kita bahas apa nih? Ngomong-ngomong, hari-harinya gimana nih kabar kalian? Sehat? Apa dulu ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat sih. Sehat sih sebenarnya, tapi banyak tugas juga. Benar udah. Bikin Pasti. kita nongkrong kadang juga Kak. Belum lagi Kak. Ya yang ikut organisasi ini nih. Yes. Waduh, Iya. Iya. Untuk saya kupu-kupu ya, kuliah. Oh iya, sama sih sebenarnya. Ya. Kalau kamu kerja kan? Ya kerja, tapi kan ya udah lah gak usah dibahas tidak. Iya, benar. Nah, ya. Oh iya, ngomong-ngomong horor nih, aku kan dari kalian juga sempat menghubungi mempunyai kisah-kisah horor dari kalian. Iya, benar. Gimana tuh ceritanya? Aku ingin tahu. Oke, dari siapa dulu nih? Terserah, monggo. Dari dulu mungkin. Kok apa sih? Ya, aku dulu nih. Ya, Ya, karena dari kita aku. lebih masuk pilihan ya. Ya, Aku geser nih ya. yang bener. Oke, ini Kan kita kan sebagai manusia kan ya tentunya nggak luput dari hal-hal yang mistis kan. Pasti semua orang sadar atau tidak sadar pasti pernah mengalami kan. Apalagi kalau anak kecil itu gak sih, mereka kan rawan gitu gak Iya, sensitif banget. diganggu sama makhluk-makhluk halus gitu kan. Ini nih sebenarnya aku ada ceritanya itu tepat di rumahnya aku nih, dan juga pas kecil kan. Dulu itu pas kecil aku tuh sempat kayak kemasukan sebenarnya, kayak dirasuki oleh sosok ular katanya sih gitu. Dan ini lucunya itu aku pas kerasukan itu jadi cerita awal mula aku ngaji. Berarti kamu gitu ya? Oh, gini ya? Oh, gimana? Jadi itu dulu kan aku sempat ngaji kan. Jadi aku sempat ngaji di TPQ kan. Di TPQ kan kayak ada kelas-kelasnya gitu loh. Kayak ada kelas-kelasnya gitu guys, tahu gak sih Di kan? kelas satu Ya gitu. gitu. Nah, aku itu udah nyampe di Al-Quran kan. Nah, nyampe di Al-Quran itu aku nggak sampai lulus. Jadi aku keluar dulu gara-gara bertabrakan sama jadwal latihan bola. Oh, kamu ikut bola? Ya, bukan kayak ya main bola lah dulu, sering main bola. Nah, pas itu aku udah berhenti ngaji. Pas aku berhenti ngaji itu ya udah, karena biasanya itu gak ngaji nggak apa ya kayak gitu, tapi kalau Al-Quran masih tahu lah, susul lah, masih ngerti lah. Nah, sempat itu ada beberapa kejadian aku itu main kan. Di umur berapa tuh? Itu kalau nggak salah SD, lupa umur berapa. Berarti kalau SD ini sekitar berapa ya? Umur taman ya? Kalau Kecil banget ya. pas SD kelas Kelas nggak ah? kelas berapa sih SD ini? 7 sampai 12 kelas 3, tahunan. kelas 4 lah mungkin. 7 tahunan, 8 tahunan. Dan juga itu di daerahku kan juga rawan ini kayak apa, mistis pokoknya kayak angker gitu loh. Soalnya kan Berarti lebih ke pelosok ya? nggak pelosok. Di mana sih? BTW rumahmu? Rumahku tuh di Kalisat. Pasti yang nonton yang warga Kalisat pasti tahu nih asal usulnya kecamatan Kalisat nih gimana. Di kecamatannya itu kan ada rumah dinas. Nah, di sana itu dulu bekas bulan Garuda. Juga dulu tuh bangunannya masih bangunan lama. Kalau sekarang kan udah direhab kan, beda lagi ceritanya kalau sekarang. Jadi dulu tuh aku sempet main ke belakang rumah kan, main belakang rumah kan. Entah kenapa itu kan tubuhnya ngerasa ada yang aneh gitu. Maksudnya nih gimana? Jadi itu Ini merinding ya? enggak ini Oh, ceritanya. iya. Jadi itu ceritanya kayak
Kalian tahu biduran nggak sih? Iya, betul-betul itu kan. putih gatal Ya, nah, itu tuh jadi itu biduran kan, bendul-bendul. Nah, di atas bendul-bendulnya lagi tuh ada bendul-bendul lagi, jadi bercabang sampai ke atas gitu. Berarti tumpuk dua ini. Gimana tuh itu jadinya? Ya kayak bersisik gitu, bersisik karat gitu. Ya enggak, ini bisa nyata beneran. Itu jalannya kamu sendiri? Iya, sendiri. Terus dibawa ke mana? Singkat cerita kan, udah kayak gitu kan awalnya kan panik kan, kayak, oh ini mungkin biduran kan. Sakit nggak? Ya, kalau biduran sebenarnya gatal mungkin panas, lebih panas juga. Indikasi awal kan kayak biduran pasti dibawa ke dokter kan, Iya. dari obat. Waduh, aku sudah disuntik berapa kali ya, masalah banyak kali lah pokok obat-obatan juga Nggak terus mempan. nggak mempan tetap aja, dan itu nggak bisa kena air loh, jadi kalau ambil wudhu tuh harus keluar semua gitu guys. ya namanya juga biduran kalau kena air pasti kumat lagi ya. Nggak kena apa, jangan sampai kedinginan katanya nih kalau Benar. biduran ini. Dan ini juga jadi pelajaran hidup juga sih sebenarnya. Kita itu harus bisa seimbang gitu loh guys, antara medis dan non medis itu kita harus meyakini bahwa mereka itu juga ada. Percaya gitu ya, benar-benar. Soalnya kalau di daerah sekarang kan kadang ada yang nggak percaya gitu kan. Dan itu Oh, opposite. ya benar. Biasanya orang awam ya. Ya benar. Nah setelah itu kan kayak udah nggak mempan nih, akhirnya dibawa ke kayak apa ya, kayak guru ngaji, mak nyai kalau sini bilang. Nah itu di pondokan. Orang pintar ya, orang pintar. Orang Ya, pintar. Karena kita dalam kaji gitu ya, bukan gede-gede banget. Ya, bukan sugihan ya. Pak. Jadi itu pas itu aku kan datang ke sana, kan, bilang dong indikasinya nih kenapa. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kayak ada yang nempel di akunya, masuk, bukan nempel lagi, masuk katanya malah. Pas itu kan kayak aku tuh ngedatengin dia tuh kayak udah takut dulu, sebenarnya bukan aku yang takut, mungkin yang di dalam ini yang takut. Soalnya energi dari ibu ini mungkin tinggi ya, tinggi, dan kan kalau makhluk-makhluk kayak gitu kan pasti punya energi kan ya, kayak gitu kan. Nah sudah dicari indikasinya, ternyata menemukan ular, dan ternyata itu ular itu memang udah ada, memang udah penunggunya di belakang rumah ini, emang udah di sana dari dulu gitu. Di tempat rumah. Nggak tahu, atau aku nggak sengaja dia sarang tempat mereka tinggal atau apa juga nggak tahu juga ya, kenapa dia bisa Kan masuk. emang anak kecil kan emang gitu ya, umek terus ya. Berapa tahun sih kamu tinggal di sini? Enggak lah. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oh. Yang paling sering ditempati ya rumah dinas itu juga. Paling sering ditempati. Karena ya emang di sana enak juga tempatnya, di sana walaupun serem ya enak, udah nyaman. Di dekat sama tempat Iya, kerja juga. kerja juga. Nah, sudah itu kan aku di sana kan jadi dong kayak dibaca-bacain gitu gitu kan. Ada reaksi. Rasa- Ada reaksi dong jelas kayak merasa sakit semua. Teriak-teriak gitu. Iya, sempat gak sadar sih sebenarnya, sempat kayak aku merasa ngeblank, tapi kalau kata orang-orang di sekitar tuh kayak ya kayak bereaksi gitu lah, kan bukan aku gitu. Ya kayak rukiah gitu kan ya. Sudah hari pertama oke, ternyata masih gak mempan. Hari kedua itu pakai metode lain, pakai kris, jadi aku dibungkus berapa gitu. Setelah itu reaksinya sakit, benar-benar sakit, sampai memar-memar gitu. Nah sudah itu udah agak mendingan. Habis itu apa ya, itu yang pas benar-benar manjurnya aku mandi itu kembang. Aku juga Lupa. Ya benar, kembang itu lupa. udah kayak minta apa? Iya, kembang itu lupa. Jadi aku dimandiin di situ, dimandiin, mandi telanjang, ya dimandiin dah. Caranya itu. Ya, Oh, iya. ya, boy. Ya makanan agak kecil. Sorry. Kalau kayak kamu kan bikin. Iya. Ya, udah. Ya bahaya. Udah malu, udah malu. Lagi pikirannya ada mahasiswa aja tuh. Astagfirullah. Ya, Terus gimana? nah sudah itu ya sudah kayak wah panas di dalam sembarang semuanya sakit banget sekali, tapi lega sih, kayak udah gak ada lega, udah lega plong gitu rasanya. Enteng. Nah sudah itu kan kayak udah nih selesai. Nah tapi aku masih dikasih himbauan buat, katanya itu ya, ini juga pesen mungkin ya buat teman-teman yang udah pernah kayak rasukan gitu, katanya tuh kita sudah punya celah gitu.
Jadi harus hati-hati lagi. Oh. Orang yang sudah pernah kerasukan Celah untuk masuk tuh gimana? pasti ada celah buat untuk masukan. Apapun kayak ibaratnya plastik deh, kalau bodoh kan pasti udah ada celah. Ya itu urusan juga buat pokok. Jangan sering bengong, jangan sering kosong pikirannya, ibadahnya tidak dipertemukan lagi. Jadi gitu. Nah, aku itu dapat pesan gini kan, tadi udah dibilang gitu. Aku disuruh ngaji nih, akhirnya ngaji lah aku di situ. Kayak belajar cara doa apapun ya pokok sembarang pokok yang diajarin sama maknya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih ya alhamdulillah ya gimana sudah. Mungkin kalau pengalaman lainnya kan ya sesuatu udah biasa sih ya. Berarti sampai sekarang kamu bisa lihat dong. Kalau lihat enggak, tapi cuma kayak Ngerasain ngerasain. dong. Dan bahkan sekarang untuk di rumahku yang saat ini kayak ya udah kita kayak Ya bersandingan ya, mungkin iya, ada tetangga gitu ya. udah, kayak ada yang liatin ya udah mereka gak ngapa-ngapain kok. Ya, yang penting kita jangan ganggu aja. Udah, udah menyatu lah dengan aku gitu loh jadi rumah sekarang. Ya itu sih. Kalau mungkin dari ada cerita apa? Oke, dari aku sendiri nih ya, mungkin banyak sih dari kecil sampai kalau kuliah ini sampai masih ada sih sampai sekarang. Tapi yang lebih epic ini ada sih dari sekolah aku yang SMA nih. Mungkin yang satu sekolah sama saya ini yang kenal sama saya mungkin udah tahu nih. Ini cerita legend banget ya. Karena di salah satu sekolahku ini di namanya juga ini kita sebutkan nggak nih? Kayaknya nggak usah deh ya. Soalnya nanti Nggak usah deh. reputasinya buruk banget ya. Iya. Nanti takut yang sekolah di sana dong. Ya benar-benar. Tapi ini sekolah favorit banget loh kalau di daerah aku. Oh iya, Makanya di daerahmu. Ya. ini ada satu kameramen nih yang satu sekolah nih dengan aku nih. Oh iya. Tapi nanti kita panggil aja nih. Boleh boleh. Kalau cerita epicnya nih ada sih, ada mungkin dari kelas 1 karena kan aku kan lulusan COVID nih. Jadi kelas 1 itu full masuk sampai kelas 2, tapi kelas 2 ini cuma separuh. Mungkin 1,5 tahun aku bersekolah di situ. Ya udah tahu sih, udah larang-larangannya, kemudian pantangan-pantangan juga gitu. Ada salah satu cerita epic nih. Kalian tahu kan? Setiap organisasi, setiap ekskul, kalau organisasi enggak ya? Mungkin ekskul ya. Ya benar. Kalau ekskul ini ekskul ya namanya. Ekskul, ekstrakurikuler. Iya benar. Itu ada namanya bukan kolam kali ya, lebih ke apa ya? Mungkin dari kameramen apa ya namanya? Ekstrakurikulernya. Boleh dong kesini. Yuk, Kak Amanda. Ya, kayaknya dia Apa? kayak lebih ke Islam apa ya namanya? Kayak remaja masjid. Yes, benar. Oh, remas. Remas, yes. Oke, iya. Remas tempe. Ini ceritanya gini, itu kan kalau mau masuk namanya juga mahasiswa baru nih ya. Itu kalau mau masuk ekstrakurikuler mahasiswa baru, Siswa baru. Oh, iya, siswa baru benar. Siswa baru ini kalau mau masuk ke ekstrakurikuler itu pasti ada tes-tesnya gini ya. Iya. Nah, udah dites nih sama pihak panitianya nih ya, yang dari mungkin OSIS gitu ya, udah dites. Ada namanya baca tulis Al-Quran nih. Ada salah satu ini kayak apa ya, ikut juga ini jin, nggak tahu jin Islam atau jin apa itu, kayak ikut juga gitu loh. Maksudnya ikut gimana? Nyempen. Bukan nempel, ikut Anjing. masuk tes itu. Dalam ruangan. Iya. Itu bentuknya gimana? Ya nggak tahu, karena kan kita nggak sadar gitu. Oh, Baru iya. sadarnya itu pas waktu besokannya. Karena yang ngetes ini besokannya itu nggak masuk demam selama beberapa hari. Iya. Jadi itu tuh katanya kalau kita untuk aktivitas yang minat-minat ini tuh efeknya kalau nggak demam ya sakit mesti. Nah, ya demam kan sakit juga juga. Ya mesti itu sudah. Positif ketemu negatif gitu ya. Mungkin seperti itu ya, benar-benar. Ya. Tapi itu gini ya, namanya siapa ya? Ada nama panggilannya itu kalau nggak salah siapa ya namanya? Lupa sih karena udah beberapa tahun silam sih. Itu dia tuh BTA baca tulis Al-Quran itu lolos, terus apalagi di beberapa tes sudah lolos. Nah setelah dipanggil namanya loh, kok nggak ada gitu loh. Dan
ya ternyata itu jin. Itu ya ikut gitu ya. Bukan ikut tes ya, bener ikut tes itu. Dan kalau kata si yang ini dengan katanya ya udah kayak perawakan biasa gitu. Kayak orang biasa gitu. Iya, tapi dia kayak Menjelma lah. bukan menjelma, tapi kayak siswa. Tapi ini bajunya katanya kalau aku ingat sekali nih bajunya ini. Iya benar kusut. Kayak kayak apa ya? Kayak seragam siswa yang lama gitu loh. Ya. Karena kan kalau sekarang kan batiknya itu kan di SMA aku ini kan berbeda-beda. Ada kelas 1 tuh batiknya gimana, kelas 2 tuh batiknya gimana gitu loh. Berbeda. Terus itu dia tuh selama tesnya nunduk gitu, tapi lolos bagus bacanya gitu. Soalnya kan tesnya itu kalau nggak salah ada di mana? Ada di lantai 2. Itu pun lantai 2 itu digunakan untuk masjid sementara karena kan dibangun. Baru-baru ini kan Pindah selesai gitu. Nah benar. Dan di lantai 2 itu emang dari beberapa guru juga ada yang sering menyatakan tentang horor gitu. Berarti Ferry di situ jadi panitia gitu? Enggak jadi ya. Karena kan itu heboh banget itu. Dan sampai guru itu pun udah jangan dibahas gitu. Karena kan emang ya merinding banget ya sih. Oh iya. Itu sih cerita epicnya sih. Kalau nggak salah sih namanya siapa ya? Ada nama panggilannya tuh, hantunya tuh ada panggilannya gitu. Mungkin dari teman-teman SMA aku nih ada yang tolong komen dong. Siapa mungkin Mbak Yu gitu ya? Tapi Namanya ya kalau nggak salah. dia tuh apa ya? Kayak orang kelihatan tua dengan Enggak, katanya kayak siswa biasa aja, tapi cuma pakaiannya tuh lusuh banget gitu. Kayak siswa zaman bukan zaman dulu sih, ya siswa dulu gitu. Orangnya tuh ngedut banget. Yang ngetes ini ya nggak masuk gitu kan, cuma ini cerita sedikit gitu. Karena kan ya mungkin takut ya, mungkin karena terkena yang dites ini bukan manusia, Ya. tapi mereka jin gitu ya. Dan juga kalau misalnya aku pernah ada pengalaman itu kalau kita ketemu jin gitu, dia jangan diceritain gitu loh. Ya, Biar benar. orang-orang sekitar aja tahu. Tapi kan kalau kayak gitu ya katanya Iya, ngapain gitu iya ya, sih. sebenarnya Iya. kondisi juga. Iya sih, lihat kondisi juga sih. Terus kalau cerita selanjutnya di SMA ini, di SMA aku ini kelas 1 ini kalau semua ekstrakurikuler itu kalau di pas waktu maghrib itu suruh banget. Walaupun ada acara apa gitu disuruh banget. Antisipasi ya. Ya benar, ada beberapa ruangan yang harus ditutup, harus dihentikan ya, itu namanya alat musik. Itu sebelum maghrib udah suruh pulang, walaupun itu belum selesai kayak acaranya atau kan, karena kan kalau SMA dulu, SMA sekarang kan full day, Iya. full day ya, full day. Kalau aku aja dulu ikut ekstrakurikuler itu sampai jam 8 sampai malam-malam loh. Nah, kalau di sekolah pun nggak boleh, karena ya pas takut ada yang kejadian yang tidak. Itu berarti udah ada larangannya gitu ya. Ya benar, bahkan ini dari guru, bukan dari siswanya atau enggak, ini dari gurunya ini. Soalnya kan dari kejadian silam sudah ada ya kejadian ini kalau itu kadang ya kalau namanya kan alat musik itu kan apa ya, nah itu kadang bunyi sendiri gitu. Terus ya namanya juga bukan takut ya kalau siswanya itu takut kesurupan lah atau apa lah kan itu resiko sendiri ya. Bukan semua guru kan bisa ngepas. Nah, tidak sebenarnya. Kalau dipikir lagi sih, sekolahku itu ini sekolahku ini ada tempat makan halal kan. Mungkin tempat mainnya kali ya. Atau mungkin dulu tempat hiburan tapi nggak tahu juga sih. Tempatnya itu mau sepi nggak kayak kosong istilah kan? Tempat kosong apa pohon-pohon apa? Kalau kosong sih enggak ya. Ramai kata sih. Cuma kan ini tempat makan halalnya itu mungkin ya. Nah, amalannya itu kayak bilang apa dia Ya kalau malam sih ya ada satu penerangan cahaya sedikit. karena itu kalau menurut aku sendiri ya kalau tempat-tempat yang kosong ada di tempat itu benar entitas sana tuh yang menempati ya udah itu nah tapi sana tuh bakalan muncul energi baru jadi mereka tuh yang dari luar tuh bakalan datang semua Ya, kalau kayak mudah-mudahan ada. Tumpuk gitu ya. kadang kan kayak kita kan ya melihat kayak korban kecelakaan apa korban kecelakaan gitu kan kadang ya
sebenarnya kan kadang ada yang bilang coba-coba apa. Nah, iya, Itu betul. bisa jadi itu emang entitas mereka di situ. Nah, itu juga bisa jadi itu ada yang dari luar gitu loh. Dari luar datang karena emang tempatnya itu dari pikiran kita. Nah, pikiran kita nih kadang bisa mencuri mereka. Kadang pasti kok ada berjalan nanti kan. Iya, iya. Secara ya logika pikiran kita tuh bisa mengaruhi hadirnya mereka. Kalau caranya mungkin bisa dibilang halusinasi juga bisa sih sebenarnya, tapi kita kan bicaranya lebih ke hal-hal mistis gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya mereka tuh menyerap energi kita buat nampilin apa yang kita pikirkan tuh bisa. Sebenarnya mereka tuh kalau dilihat tuh bentuk mereka tuh kayak ya udah asap gitu, energi Hitam gitu. Karena jujur aku nggak pernah lihat dia. Ya kalian pasti pernah kayak kasus jadi itu sebenarnya energi. Kenapa itu kadang kan kalau di take di video atau apa tuh mereka nggak berwujud atau mana kadang kameranya rusak. Oh, ngeblur. Biasanya kamera kalau Ya. sering ngeblur sih. Ya, Banyak kan ngeblur. kalau energinya tinggi bisa rusak sih. Iya benar. Baru energi tinggi banget bisa. Kalau pengen nggak rusak mungkin kayak Dia kurang merah. mungkin kayak ini kayak mereka yang udah sering explore tuh mungkin kameranya tuh malah didoain dulu gitu loh, dipagar lah supaya Oh, benar-benar jadi ritual, ada ritual sendiri. ya kayak gitu. Tapi menurut Diki nih percaya nggak kalau di YouTube itu kan ada yang mungkin ekspor hantu kayak di analisa, media. Tapi kalau yang bener-bener wujudnya nampak plus kayak misalnya apa di TikTok kan kadang banyak kan kayak video kan tiba-tiba muncul potong atau apa, itu aku nggak percaya sih. Soalnya kan mereka bentuknya ada dan apalagi kamera HP susah banget mereka. Kalau di kamera HP sih menurut aku nih, ya kadang ada yang tangkap. Kalau kan biasanya kalau Ya, nggak sengaja kita ngerekam ada yang gitu. Ya itu energi mereka. Tapi kalau pas bener tuh hadir di depan ya, kalau aku sendiri sih nggak seberapa percaya sih, apalagi sekarang ada AI udah banget. Ya, teknologi semakin maju nih ya benar. Oh iya, ngomong-ngomong kayak kalau soal trauma, bisa nggak trauma itu memunculkan akhirnya kita berpikir horor atau mistis gitu? Kayak misalnya aku sempat ya di apa ya, diteror sama orang ngintip di rumahku gitu ya. Itu emang orangnya bisa dibilang apa? Ini manusia apa? Manusia, Oh, manusia. beneran. Dan itu kayaknya tuh apa ya, dilihat di jendelaku gitu loh. Dan aku udah di apa ya, Pikiran negatif. iya, pikiran negatif. Terus dia emang berpikir negatif, dia merekam aku, dan akhirnya kan aku muncul Muncul, iya. trauma kan. Dan setiap malam sampai sekarang juga aku tuh juga kayak dengar melangkah, suara melangkah sampai sekarang itu jadi trauma. Itu Dan kamu apa? takut? Iya, dan aku kira ya itu bagian dari trauma, atau menurut kalian nih bagian dari trauma? Wah, apa cuman apa ya, horor atau apa? Dia mungkin kalau rasa takut sebenarnya kan aku bilang nggak takut tuh ada mereka tuh menyerap Ini kita dari rasa takut itu. normal manusia ada Dan juga setiap manusia itu punya warna energinya masing-masing gitu loh. Iya sih. Ini kayaknya kalau bahas energi terus nih, kayaknya jam ini indigo Iya, ya. Indigo Kayaknya apa kalian indigo? berdua ini indigo deh. Enggak, gue indigo banget. Oh, indigo. Sorry. 300 per bulan, 300 ya. Tapi kalau nggak gimana? Sama. Kalau ikan, Jangan promo. oh iya, Sensor guys. Iya nggak apa-apa. kameramennya agak nakal. Iya benar. Ya itu sih kalau dari aku. Gak ada pengalaman, mungkin cerita dari teman gitu. Oh bentar, ini yang belum selesai nih di sekolah. iya. Banyak banget nih kalau di sekolah Oh, iya. ini. Oh nanti ada lanjutan dulu. Ini kan itu kan ya. Kita ke mana? Sampai yang Oh iya, alat musik ya. Alat Nah musik. itu kalau maghrib itu mesti bunyi kayak namanya juga ada, bukan musik zaman sekarang sih, lebih musik gamelan. Oh, Nah benar itu kalau nggak salah tuh bunyi, bahkan apa ya, yang jaga itu takut juga, ya udah biasa, bukan takut sih, udah biasa, saking seringnya gitu kan. Kemudian ada cerita epic banget, epic juga ini pas waktu ujian di lantai 2, tapi ini bukan lantai 2 yang sebelumnya tadi ya, lantai 2 ada di ruang laboratorium, ruang komputer itu pas waktu ujian, karena kan
komputer di SMA kan terbatas ya, nggak semua full gitu ya. Ada laboratorium buat IPA, ada buat komputer, ada buat yang IPS gitu ya benar ya. SMA mana sih? Aku jadi kepo. Nanti kita kasih tahu deh ya. Soalnya ini nanti merusak reputasi nih guys. Iya sih. Jadi takut yang mendaftar. Benar. Itu pas waktu, ya, itu pas waktu ujian itu ada namanya Pak Joko sih. Gurunya sih asik banget bener. Ya. Ini Pak Joko, mungkin Pak Joko kan banyak nggak apa-apa lah ya. Kita Ya. sebut nama aja ya. Mr. J. Ini asik banget kan, beliau tuh guru bahasa Indonesia. Dia tuh sempat cerita, ini baru pertama kali cerita mereka itu Pak Joko ini, dia itu kan jadi pengawas ujian nih. Nah jadi pengawas ujian ini dia hitung nih kepala masuki, dia hitung karena kan kalau apa ya, kalau mau ujian kan membagikan kan Iya. pesertanya gitu kan. Terus soal lagi Iya, juga membagikan. nah mereka soal Kira-kira. yang benar itu ya dihitung lah ya, ada berapa kepala itu sadar. Nah itu kalau nggak salah itu lebih satu gitu, Kepalanya? bukan kepalanya, dari jumlah pesertanya gitu loh. Oh, melebihi dari yang awalnya bisa 20 bisa jadi Iya. Ada satu, nah benar. Nah dari itu kan setelah selesai dia cek lagi nih, kalau nggak salah tuh dia cek kaki nih benar. cek kaki. Berarti dia lihat ke bawah dong. Ya sebenarnya yang itu Nggak ada. nggak ada. Takut siapa? Dia itu cerita pertama kali loh. Soalnya Pak Joko ini jarang banget cerita. Ada satu guru namanya ini Pak Alta. Dia tuh sering banget cerita sih. Kalau Pak Joko ini cuma satu kali itu pun bikin sekali cerita bikin merinding banget. Karena kan dia pengalaman apa ya? Mengalami bukan udah lama, mengalami hal sendiri gitu. Bukan udah lama, dia kan guru baru. Iya benar. Baru berapa tahun habis itu mungkin seperti itu ya Pak. Beberapa tahun ini mungkin dipindah ya, karena ya dinas gitu. Kalau dulu kan itu biasanya. Terus apa lagi ya? Ya itu udah kayak dihitung lagi KKL. Ya udah gimana langsung kayak dia gemeteran cerita tuh para guru. Belum baru udah kan. Nah benar dia kan namanya guru lama, guru yang senior pasti wah udah biasa Pak, ya udah jangan dipikirin lagi itu. Yang juga kan yang mengalami hal sendiri ya. Iya. Pasti kepikiran lah sampai rumah pun pas sendiri gitu. Ya, kalau udah mengalami kejadian kayak gitu tuh jelas kepikiran sih. Iya benar-benar, apalagi bikin trauma banget. Bahkan kita pun kalau di kamar mandi pasti bingung ngeliat ke atas ini kayak wah ada nih ya gitu kan. Jangan kan di sekolah, di rumah pun ya juga ada. Tapi kan kita tergantung bagaimana cara kita apa ya mengatasinya. Yang penting kan kita tidak ganggu, mereka juga ganggu kita. Iya benar kan. Jadi itu Dalam Islam juga kan, ya kan kita percaya juga kan Harus ya. percaya. Ya, harus percaya gitu. Karena Nggak- Tuhan kita kan goib gitu. Iya. Kita nggak tahu kan Allah itu seperti apa sih kalau Iya. dalam Islam gitu. Yang penting Allah itu indah. ya benar. Oke, kita kembali dari sini mungkin ada cerita nih. Aduh, ini udah berapa menit ini ya? Oke, nggak apa sih, ini kan cerita-cerita mungkin bagikan pengalaman lah ya. Terlalu seru ya. Seru sih. Sampai kita udah lewat durasi di sini. durasi lewat Mungkin nanti jam malam nih sebenarnya. nanti kalau ada tugas baru ya Pak bisa diperpanjang durasi. Iya, kita lanjut di kelas nggak apa-apa sih. Iya, Iya, Kita cerita aja. Terima kasih Diki sama Ferry, sangat membagi pengalaman buat aku juga, yang mungkin ya tadi yang aku bilang itu aku punya trauma itu juga, jadi aku bisa belajar dari kalian. Itu aja sih. Ada pesan dan kesan nggak buat Dari podcast kali aku ini? sebenarnya sih kita juga kalau anak muda sekarang kan kayaknya nggak percaya. Iya, betul, betul. Kalau pesan dari aku ya kalian harus percaya sih. Soalnya yang gaib itu emang harus dipercaya dalam Islam, dan juga jangan terlalu takut lah. Justru kalau kalian takut tuh malah kadang ya ganggu gitu. Coba damai aja sih. Ya kalau dari aku sih ya gimana ya, kita akan hidup berdampingan, mau gak maunya ya udah menjalani biasa aja. Nanti kita fokus sama ibadah kita, terus tujuan kita apa di sini gitu.
Udah, so Aja sih dari kita. aja sih jalannya aja lah. Aja sih. Banyak sih dari kita guys. Oke, terima kasih Didi sama Ferry untuk hadir di podcast teror kali ini. Kapan-kapan kita podcast lagi, oke? Kalau ada tugas lagi nih. Oh, ya. iya. Pasti ada nih uasnya Sebenarnya banyak dong ya. Uas, ini tinggal lagi nih. Lanjutkan ini tugas-tugas. Oke guys, kita sudah mendengar cerita atau pengalaman-pengalaman dari narasumber-narasumber kita. Semoga cerita atau pengalaman yang diceritakan oleh narasumber kita semoga bermanfaat dan Amin. jadi bahan evaluasi juga buat kita untuk menjaga diri dari ya selalu berdoa, terus beribadah dan fokus sama tujuan kita. Jangan ya berpikir negatif. Ya. Jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada, dimana kalian mulai apapun itu. Oke, sampai jumpa